Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Dinul Qayyum, kelas HR 17A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini yaitu tentang meritokrasi human capital di era 4.0 dan 5.0. Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat. Meritokrasi mulanya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan untuk menentukan suatu jabatan dalam pemerintahan. Istilah meritokrasi pertama kali ditulis oleh Michael Young di dalam bukunya Rise of the Meritocracy tahun 1958. Dalam definisi praktis dunia kerja, meritokrasi adalah proses dan rekrutmen karyawan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksinya dalam perusahaan. Semua dinilai berdasarkan kinerja dan prestasi karyawan tersebut. Dengan kata lain, meritokrasi merupakan sistem yang menekankan kepada kemampuan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu tanpa memandang latar belakang etnik, koneksi, atau status sosial mereka. Selanjutnya, mengenai human capital. Secara definisi, human capital merupakan segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia, hanya saja pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan. Human capital menempatkan sumber daya manusia pada level derajat yang lebih tinggi dari sekedar sumber daya, tetapi aset berharga yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Human capital menempatkan sumber daya manusia pada level derajat yang lebih tinggi dari sekedar sumber daya, tetapi aset yang berharga yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi ataupun perusahaan. Sebagai aset berharga, sumber daya manusia bahkan dapat dibandingkan dengan portofolio investasi yang dapat dikembangkan dan dapat gandakan kinerjanya. Sebab itu, human capital tidak memandang sumber daya manusia sebagai liabilitas atau biaya yang membebani keuangan dan mengurangi tingkat keuntungan organisasi. Poin utama dari human capital. Yang pertama, human capital adalah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualitas sosial yang berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan cara menghasilkan nilai ekonomi. Yang kedua, baik pemberi kerja maupun karyawan melakukan investasi besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, teori modal manusia adalah upaya untuk mengukur nilai sebenarnya dari suatu investasi dalam modal manusia dan berkaitan erat dengan bidang sumber daya manusia. Yang keempat, pendidikan dan kesehatan adalah kualitas utama yang meningkatkan sumber daya manusia dan juga berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, konsep modal manusia dapat ditelusuri kembali ke tulisan abad 18 dari ekonom dan filsuf Skotlandia Adam Smith. Poin selanjutnya yaitu perbandingan industri 4.0 dan society 5.0.
Bisa dikatakan bahwa industri 4.0 adalah era digital atau era teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita rasakan saat ini, di mana internet, smartphone, sensor, dan koneksi data telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dunia kerja dan bahkan kehidupan sehari-hari. Dan menyangkut tentang konsep Society 5.0 sebenarnya telah dipromosikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Tidak lagi berpusat pada industri, konsep Society 5.0 lebih berpusat pada orang-orang atau dalam hal ini adalah masyarakat. Secara garis besar, ada 3 perbedaan antara Industri 4.0 dan Society 5.0. Yang pertama, Industri 4.0 menekankan pada bagian pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan Society 5.0 menekankan pada bagian pengoptimalan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, Industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas. Yang ketiga, Industri 4.0 adalah tentang komunikasi yang terkompetensi dengan segala cara, sedangkan Society 4.0 dimaksud untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan orangnya. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi meritokrasi human capital di era 4.0 dan 5.0, yaitu meskipun memiliki fokus yang berbeda, pada dasarnya industri 4.0 dan 5.0 adalah untuk mempermudah aktivitas manusia dan tentu agar segala sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien bagi kita saat yang saat ini sibuk dengan revolusi industri 4.0. Ada baiknya mulai memahami juga konsep Society 5.0. Akan lebih baik lagi jika Indonesia ke depannya bisa perlahan mengimplementasikan secara bersama Society 5.0 ini. Mungkin sekian materi singkat yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.